Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala Rasulillah ma ba'd. Allahumma nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita kembali dimudahkan oleh Allah Azza wa Jalla untuk melanjutkan dari kisah-kisah para nabi dan rasul, yang dimana mereka adalah sebaik-baik manusia yang pernah ada di muka bumi, dan adalah mereka sebaik-baik orang-orang yang menjadi panutan, karena mereka orang-orang yang paling merasakan kebahagiaan, yang paling dekat dengan Allah Azza wa Jalla. Di pertemuan kemarin kita sudah mempelajari dari nasab Nabi Sulaiman alaihi salam, dan bagaimana kesuhudan Nabi Sulaiman dalam meninggalkan dunia dan mengedepankan akhirat. Bagaimana ketika ia terlalaikan dari berzikir kepada Allah, ia menyembelih seluruh kuda-kudanya yang indah. Dan ada yang mengatakan, dan ini yang lebih kuatnya, bahwa pada saat itu Nabi Sulaiman ketinggalan sholat asarnya. Jadi dia di siang hari menjelang asar melihat kuda-kudanya yang berlomba, sampai-sampai lewat waktu asar sudah mau masuk waktu maghrib, dia baru tersadarkan. Ini yang beliau kehilangan padanya. Di pertemuan kali ini kita akan mempelajari, jikalau sampai waktu kita masih ada, bagaimana kerajaan Nabi Sulaiman. Namun sekarang kita mempelajari bagaimana Nabi Sulaiman dengan Ratu Balqis. Jadi pernah suatu hari Nabi Sulaiman alaihi salam menjadikan apel. Jadi ada apel pagi. Apel pagi itu dia semua kerahkan pasukannya, baik dari kalangan jin maupun dari kalangan para burung. Begitu pula dari kalangan para manusia, yaitu bala tentaranya. Dia jadikan apel pagi, semuanya wajib melapor terhadap apa yang telah dilakukan, yang diperintahkan oleh Nabi Sulaiman. Singkat cerita, ada seekor burung yang tidak ikut dalam apel, namanya burung hudhud, yang dimana burung tersebut ditanyakan kepada burung yang lain, di mana burung tersebut, karena mereka semua ini melapor ke Nabi Sulaiman. Saya dari begini, di sana ada begini, saya sudah lakukan ini karena saya begini, semuanya melapor. Ada burung hudhud yang tidak ikut. Maka kata Nabi Sulaiman, demi Allah, kalau dia tidak datang dengan alasan yang tepat, maka tidak ada jalan lain kecuali saya menyembelihnya. Singkat cerita, ketika burung hudhud itu datang, maka ia melapor bahwa ia mendapati di Yaman. Jadi Nabi Sulaiman ada di Palestina, sedangkan burung hudhud itu keliling di Yaman. Jaraknya antara Palestina dengan Yaman lebih dari 2000 meter. Lebih dari 2000 meter. Ada yang mengatakan 2040 meter, ada yang mengatakan 2042 meter. Jadi burung hudhud ini keliling sangat jauh dan mengamati manusia yang ada di sana, sehingga dia tidak sempat ikut apel. Kenapa? Karena perjalanannya yang sangat jauh. Akhirnya Nabi Sulaiman mengabarkan, apa yang melalaikanmu dari apel? Artinya dia sudah jadwalkan bahwa hari ini di pagi ini kita akan apel. Dia mengatakan, saya melihat saya melihat sekelompok manusia yang mereka raja itu dia diratui dengan seorang wanita. Biasanya suatu kerajaan yang menjadi raja adalah seorang laki-laki. Ini kerajaannya wanita. Walaupun wanita ini Ratu Balqis itu bukan wanita sembarangan. Wanita yang memiliki kecerdasan
dalam berfikir, memiliki bahkan mengalahkan banyak dari para lelaki. Akan kita kisahkan nanti bagaimana ketika dia bermujadalah dengan Nabi Sulaiman, yang dimana wanita ini dan kaumnya itu adalah penyembah matahari. Jadi di sini kita mengambil pelajaran, ternyata hewan saja ketika ada yang disembah selain Allah, mereka mengingkari hal tersebut. Bagaimana jikalau ada manusia yang mengatakan, yang tidak berpikir tentang bolehnya penyembahan terhadap selain kepada Allah. Ini kita melihat bahwasanya kalau hewan saja itu paham bahwa tiada Tuhan selain Allah yang pemilik langit dan bumi, pencipta matahari, pencipta bulan dan seluruhnya, bagaimana ada manusia yang tidak paham terhadap itu? Bagaimana kebodohan manusia? Maka itu dari Allah mengabarkan tentang kisah Nabi Ibrahim. La ta'budus syamsa wal qamar. Jangan kalian beribadah terhadap matahari maupun rembulan. Kenapa? Karena dia adalah ciptaan dari ciptaan Allah, bukan dia yang penciptanya. Akhirnya Nabi Sulaiman mengabarkan tidak langsung percaya kepada burung hutut ini. Akhirnya Nabi Sulaiman memberikan surat. Kalau begitu berikan surat ini kepada mereka. Disinilah pelajaran pertama tentang adanya bolehnya burung menjadi suatu alat untuk pengiriman surat. Yang di sini memberikan pelajaran bahwasanya adanya muamalah terhadap burung dengan manusia itu boleh. Adanya muamalah selama manusia mampu mengajarkan kepada burung, itu juga bisa menjadi sebab yang mendekatkan diri seorang hamba kepada Tuhannya. Ini yang pertama. Kemudian akhirnya dikirimlah surat kepada Ratu Balqis. Nabi Sulaiman memerintahkan kepada mereka, wa'ati minal muslimin, hendaknya kalian tunduk kepadaku. Ada yang mengatakan dari kalangan para ulama, Nabi Sulaiman meminta dia agar masuk ke dalam Islam. Tapi ini ada benarnya, namun kurang tepat. Kenapa dimaksudkan Nabi Sulaiman, kalian datang berserah diri? Artinya berserah diri, tunduk di atas kerajaanku. Jikalau kalian menginginkan yang lebih bagus, kalian juga tunduk di atas ketundukan kepada Allah. Jadi dua yang diinginkan Nabi Sulaiman. Bukan hanya yang diinginkan oleh Ratu Balqis agar dia masuk Islam. Memang itu harapan seorang Nabi. Namun harapan yang kedua yang ada kemungkinan tafsirnya adalah kerajaannya yang tunduk kepada kerajaan Nabi Sulaiman. Akhirnya Ratu Balqis dengan kecerdasannya, dengan kemusyawaratannya dengan kaumnya, dia mengatakan kalau begitu, kalau memang dia seorang raja dan seorang nabi, pasti dia tidak akan menerima riswah, menerima sogok. Yang akhirnya Ratu Balqis memerintahkan agar diberikan emas yang sangat banyak. Yang emas itu diberikan kepada Nabi Sulaiman, yang dihiasi dengan lu'lu wal marjan, permata-permata mahal, agar Ratu Balqis itu tidak menjadi di bawah naungan Nabi Sulaiman. Artinya Ratu Balqis memberikan sogokan ini supaya Ratu Balqis tidak diganggu, tidak diserang, tidak perlu tunduk lagi kepada kerajaan Nabi Sulaiman. Akhirnya dikirimlah sogokan ini. Tapi Nabi Sulaiman menolaknya dan bahkan memerintahkan agar mereka yang datang ke kerajaan Nabi Sulaiman, kalau tidak maka dia akan diserang. Yang dimana pasukan Nabi Sulaiman mengatakan dia tidak mungkin terkalahkan. Bagaimana kalau pasukannya dari kalangan para jin, kalangan para burung? Dia perintahkan burung membawa api saja dengan kayu, bagaimana? Sudah terbakar negeri tersebut. Bagaimana kalau para jin? Kita akan ceritakan bagaimana kerajaan yang dibuat Nabi Sulaiman di tengah laut, insyaallah ta'ala. Akhirnya Ratu Balqis sudah ketika ditolak dari apa yang diberikan, akhirnya dia wajib datang. Ketika datang Ratu Balqis
Insyaallah taala di pertemuan selanjutnya kita akan melanjutkan dari kedatangan Ratu Balqis. Intinya pertama, pelajaran yang kita petik bahwasanya Ratu Balqis diajak untuk tunduk kepada Nabi Sulaiman. Akhirnya Ratu Balqis memberikan hadiah yang sangat besar. Namun hadiah tersebut ditolak oleh Nabi Sulaiman. Kemudian Nabi Sulaiman memintanya bukan hanya hadiahnya, bahkan ditolak mentah-mentah dan diperintahkan Ratu Balqis agar ia yang datang ke kerajaan Nabi Sulaiman alaihi salam. Akhirnya tidak ada jalan lain di atas pendapat Ratu Balqis kecuali untuk datang mendatangi Raja Sulaiman, yang dimana insyaallah taala di pertemuan selanjutnya kita akan melanjutkan apa yang terjadi ketika Ratu Balqis mendatangi kerajaan Nabi Sulaiman, karena Nabi Sulaiman tidak ingin menerima riswah, menerima suapan, dan Nabi Sulaiman tidak menginginkan kecuali langsung Ratu Balqis datang menghadap kepada Nabi Sulaiman. Insyaallah taala semoga kajian yang singkat ini memberikan pelajaran kepada kita tentang haramnya suapan. Walaupun kita seorang presiden, seorang pembesar, seorang yang memiliki jabatan, agar orang bisa berpaling dari suatu hukum, kita disuap, yang dimana ini terjadi banyak di negeri kita, bahkan di seluruh pemerintahan, mulai dari RT, dari RW, dari camat, dari lurah, seterusnya sampai ke DPR dan presiden. Itu banyak sekali, yang dimana presiden saja itu pusing untuk mengatasi hal ini. Banyaknya terjadi suap menyuap di kalangan kaum muslimin, dan ini hakikatnya adalah kerusakan di badan-badan kaum muslimin. Semoga ini bisa menjadi peringatan bagi kita semua. Subhanakallahumma bihamdik, syada la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.